Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwan. Amma ba'du, hadirin dan hadirat, Bapak-bapak, Ibu jemaah Masjid Al-Hidayah Blok R yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada maghrib kali ini di tengah hujan yang rintik yang merupakan turunnya rahmat Allah Subhanahu. Jadi ada dua sebab kita berkumpul menuntut ilmu adalah sebab turunnya rahmat, dan juga turunnya hujan adalah juga sebab turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi kita berharap dua sebab ini yang menguatkan turunnya rahmat Allah kepada kita semua yang hadir di sini. Kita akan bicara tentang mengenai pengaruh sholat, Bapak Ibu. Sebagaimana kita tahu, Bapak, sholat ini ibadah terbaik, ibadah yang paling agung kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla, ibadah yang paling dicintai Allah. Oleh karenanya kita dapati, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seluruh nabi-nabi dan rasul salat. Nabi Musa kata Allah, wa aqimis sholata li dzikri, wahai Musa dirikanlah salat. Doanya Nabi Ibrahim, beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah aku orang yang senantiasa istiqomah menegakkan salat dan keturunannya. Ismail alaihissalam, putranya Nabi Ibrahim, juga disebut oleh Allah, wa kana ya'muru ahlahu bis salat. Dia senantiasa orang yang senantiasa memerintahkan keluarganya salat. Nabi Sulaiman juga salat. Pernah suatu ketika ia ketinggalan salat asar karena sibuk melihat kuda-kuda perang. Nabi Daud alaihissalam, ayahnya, kata Nabi SAW, sebaik-baik sholat malamnya siapa? Nabi Daud. Sebaik-baik puasanya Nabi Daud. Maka Nabi Isa alaihissalam ketika di dalam kandungan, apa yang dia ucapkan? Wa awsani bis shalah. Aku diperintahkan Rabbku untuk salat. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salat ini kedudukannya sangat agung, Pak. Tegaknya agama. Bahkan bukannya Islam, dulu agama-agama Samawiyah yang dulu Allah turunkan kepada orang-orang sebelum kita, mereka diperintahkan sholat. Karena sholat adalah tegaknya seluruh agama-agama yang Allah Ta'ala pernah turunkan. Oleh karenanya, seorang mukmin harus memberi perhatian besar, mengagungkan masalah sholat ini. Allah Ta'ala sebutkan di dalam Quran, surah Al-Mu'minun, orang yang beruntung masuk surga. Qad aflahal mu'minun. Yang pertama kali Allah sebutkan siapa? Alladzina hum fi salatihim. Salat yang pertama kali Allah sebut. Kebalikannya dalam surah Al-Mudaththir, ketika ada dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka, qalu fi jannati yatasaalun 'anil mujrimina ma salakakum fi saqar. Penduduk surga bertanya, kenapa kalian masuk neraka? Apa jawaban pertama, perbuatan yang mereka sesali yang paling pertama mereka sebut? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin, dan seterusnya. Ada beberapa perbuatan yang mereka dulu, mereka baru sadar ternyata sholat. Kami dulu enggak sholat. Lam naku minal musallin. Maka kalau penduduk surga, ciri yang pertama kali adalah mereka yang senantiasa sholatnya khusyuk. Lalu penduduk neraka, penyesalan dosa yang paling mereka sesali dan mereka paling sebutkan sebagai pertama kali adalah masalah sholat. Jadi ini kalau yang amalan yang terbaik untuk masuk surga adalah sholat. Amalan yang paling menjerumuskan neraka ternyata adalah meninggalkan sholat. Nah, karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sholat ini harus punya pengaruh, Pak. Kalau nggak ada pengaruhnya ya gimana? Makanya ada perkataan Syekhul Islam rahimahullahu taala
Beliau mengatakan, "Idza lam tajid lil amali halawatan fi qalbika wa inshirahan fattahim fa inna ar-rabba syakur." Kata beliau, kalau kau tidak merasakan, mendapati ketika engkau beramal soleh, halawatan, yakni rasa lezat dalam ibadahmu, wansyirahan, kelapangan jiwamu, kau tidak merasakan itu ketika kau beribadah, maka kata beliau, curigai ibadahmu itu. Jangan-jangan salah itu ibadahmu. Gak mungkin, kenapa? Robki yang kita ibadahi itu maha membalas, syakur, asyakur. Di antara nama Allah adalah asyakur, maha membalas setiap amalan, sekecil amalan apapun amalan kita, pasti ada balasannya. Nah, kalau kita tidak mendapatkan rasa itu, berarti ada masalah. Curigai amalan kita. Setiap hari sholat, kita gak merasa tenang, gak merasa bahagia. Bukankah Nabi SAW menyebutkan, waju'ilat qurratu aini fis sholat, dijadikan kelezatan hatiku ketika sholat. Nabi SAW kalau memerintahkan Bilal azan, apa kata beliau, Pak? Arihna bis salat, ya Bilal, wahai Bilal, bahagiakan, sejukkan hati kami dengan sholat. Subhanallah. Bapak Ibu, jadi belakang Allah. Karena itu harus ada dampaknya, pengaruhnya. Di antara dampaknya Bapak apa? Rasa benci kepada dosa dan maksiat itu, yang pada akhirnya meninggalkannya. Minimal itu Pak. Kita tuh gak suka ngeliat dosa. Dengar orang dangdutannya kayaknya telinga itu kayak. Jangan malah kita habis sholat dengar dangdutan kita ikut joget Pak. Sehingga ada pengaruhnya dalam sholat itu. Melihat maksiat ada rasa tidak suka. Sebagaimana orang kalau sehat Pak, ada virus dikit kayaknya langsung itu. Hati yang selamat, hati yang sehat, ketika dia berbuat dosa kayaknya hancur hatinya. Beda dengan orang yang sudah hatinya udah rusak Pak. Ya, dosa apapun dia nggak merasa salah, nggak merasa berdosa karena udah hatinya udah. Sama dengan oh jangan sebut ya. Saya mau bilang perokok tadi Pak, tapi takut tersinggung Pak ya. Ya nggak apa-apa. Perokok itu Pak, itu kan racun Pak. Tapi karena udah orang dia biasa, jadi racun udah terasa lezat. Mohon maaf. Kalau di sini apa Pak? Mazhabnya rokok haram atau halal? Oh iya. Ya, mohon maaf. Ya. Saya ingat dulu Pak, ada guru dosen kami dulu, Profesor Dr. Muslim Nasution rahimahullah taala. Beliau cerita waktu musyawarah tentang pengharaman rokok MUI dulu, tahun berapa tuh dulu MUI mengharamkan rokok 2000 berapa saya lupa. Itu ketat alot Pak. Nah itu ada beberapa undangan dari beberapa negeri jiran katanya. Nah, ada dari Thailand, Patani, ada Muslim di situ. Nah ketika berdebat itu Muslim Patani angkat tangan, boleh kami cakap katanya. Oh boleh, silakan tuan. Kami di Thailand, di Patani, kami tak payah memfatwakan rokok, tak perlu ada fatwa-fatwa. Loh macam mana? Kami berikan penelitian, ternyata setelah diteliti ada satu babi itu tidak pernah mau makan daun tembakau katanya. Jadi babi pun tidak suka katanya itu daun tembakau. Oh habis itu, selepas itu masyarakat gak mau lagi. Jadi ternyata babi Pak, tahu babi Pak ya? Hewan yang sangat najis kayak itu ternyata menurut penelitian mereka Pak, itu nggak pernah mau makan daun tembakau. Jadi orang yang merokok ya, Bapak simpulkan sendiri katanya. Oh selepas itu mereka pun kami tak payah katanya mengharamkan rokok. Belum masalah dalilnya Pak ya. Nah Bapak Ibu demikian juga Pak, kalau hati kita insya Allah Pak bersih akan pekan di antara Pak makna atau fungsi sholat ini. Surah Al-Ankabut, kita coba lihat Pak ya, surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut ayat 45. Ayat Allah Subhanahu wa taala mungkin sering kita dengar Pak ya, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, ini kita lihat ayat lengkapnya. Saya bacakan ayat lengkapnya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salat. Itu ayat pembukanya. Kata Allah Azza Jalla, wahai Muhammad, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Qur'an. Wa aqimis shalah, dan dirikan salat. Perhatikan Bapak Ibu, makna perintah baca di sini kata para ulama, ya artinya
mengikuti atau menjalankan seluruh ajaran dan syariat yang ada dalam Al-Quran. Perintahnya, larangannya. Tapi kenapa yang disebut membaca? Kata para ulama, ini namanya menyebutkan sebagian makna, tapi menyangkut makna yang lain. Sama ketika Allah katakan rukuklah kalian, warka'u ma'ar rakin, rukuklah. Padahal sholat bukannya rukuk. Ada sujud, mereka laksanakan perintah, ikuti semua perintah Al-Quran. Ada satu perintah yang Allah sebutkan, Pak, menunjukkan perintah ini perintah yang sangat agung. Padahal ketika Allah katakan ikuti semua perintah Al-Quran, masuk sholat atau tidak, Pak? Termasuk sholat. Tapi Allah sebutkan untuk memuliakan dan mengagungkan perintah sholat. Allah katakan wa aqimis sholat. Sama ketika Allah katakan Rabbul malaikati, Rabbnya seluruh malaikat, waruh dan Jibril. Padahal Jibril termasuk malaikat kan? Kenapa Allah menyebut Jibril lagi? Untuk memuliakan, mengangkat derajatnya siapa? Jibril ini alaihissalam. Sama dengan ini. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah? Karena sholat ini, ya, Allah Ta'ala memerintahkan secara khusus untuk sholat. Karena sholat memiliki keutamaan, keagungan, kemuliaan, dampak, pengaruh yang sangat agung dalam kehidupan kita di luar sholat. Artinya kalau kita sholat, Pak, mudah bagi kita untuk mengikuti perintah-perintah yang lain. Kalau kita sholat, Pak, mudah bagi kita meninggalkan larangan-larangan ini. Masya Allah, Bapak Ibu. Maka, tetapi di sini kemudian, ya, karena kita dapati sholat ini ibadah yang pertama kali rukun Islam yang kedua setelah syahadat adalah sholat. Ya, rukun Islam yang kedua setelah sholat. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu, Allah sebutkan di antara hikmahnya atau manfaatnya, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wan munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah di antara manfaat salat, Pak. Ya, artinya Bapak Ibu, kalau di negeri kita ini banyak yang sholat tapi kemungkaran, kemaksiatan masih merajalela, pertanyaannya kemana sholat itu pengaruh? Nah ini Bapak Ibu, kalau kita sholat tetapi kemudian tidak membuat kita terhalang dari dosa dan maksiat, berarti ada masalah dengan sholat kita. Nah, al-fahsya apa Pak? Fahsya itu kata ulama, fahsya adalah perbuatan dosa yang sangat buruk dan hina, tapi disukai oleh nafsu jiwa kita. Seperti Bapak berzina, ya, seperti apalagi korupsi. Ini kayak gini fahsya. Nafsu kita suka, ya, tapi buruk, hina. Ya, karena adapun mungkar adalah perbuatan buruk yang diingkari oleh akal dan fitrah manusia yang masih bersih, mengingkarinya. Seperti merampok, membunuh. Nah, ini diingkari. Nah, oleh karenanya kita dapati Bapak Ibu yang dimuliakan, ada perkataan kaumnya Nabi Syuaib alaihissalam. Ya, apa kata kaumnya Nabi Syuaib? Ya Syuaibu, as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una wa an naf'ala fi amwalina ma nasha'. Kata kaumnya Nabi Syuaib, "Hei Syuaib," Nabi Syuaib dikirim ke kaum mana, Pak? Madian, ya. Apa ciri, apa dosa atau keburukan yang paling banyak dilakukan oleh mereka, Pak? Kalau Nabi Lut, LGBT. Nah, kalau kaumnya Nabi Syuaib apa? Oh, afwan, bukan Nabi Lut ya, kaumnya Nabi Lut maksud saya, ya. Kaumnya Nabi Lut marah homo, ya. Kalau kaumnya Nabi Syuaib? Oh, betul sekali, Pak. Ya. Ya, ini mengurangi takaran dan timbangan. Kata Syuaib, wa auful mikyala wal mizana bil qist. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan benar, gitu. Ya, kalau kita curanglah dalam dagang itu. Nah, maka apa kata mereka? Lihat, mereka menyimpulkan bahwasanya di samping kesyirikan mereka, Pak. Ya, di samping mereka menyembah berhala juga.
Kata kaumnya, wahai Syuaib, apakah sholatmu itu yang memerintahkan kami, yang memerintahkanmu kepada kami untuk meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami dan melarang kami berbuat yang tidak benar dalam masalah harta? Aduh. Coba lihat Bapak Ibu, lihat nih. Mereka menyimpulkan bahwasanya gara-gara, dan memang terkenal dalam riwayat disebutkan Nabi Syuaib adalah orang yang rajin sholat, Pak. Gemar salat, sampai kaumnya menyimpulkan bahwasanya ini yang menyebabkan engkau menyuruh. Nah, kemudian apa kata kaumnya Nabi Syuaib? Yang memerintahkanmu untuk meninggalkan perbuatan curang dalam perdagangan kami. Nah, di antara pengaruh salat, Pak, adalah kita jujur dalam kerja, Pak. Jujur dalam mencari nafkah. Ya, enggak menzolimi orang, itu pengaruh salat. Dari mana kaumnya Nabi Syuaib? Karena pengaruh dari salatmu ini. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini ya. Jadi al-fahsya dia di antara makna fahsya tadi sudah kita sebutkan. Nah, karenanya ya ada suatu perkataan yang disebutkan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, atau sebelumnya ke situ kita dapati Bapak Ibu, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengadukan, inna fulanan yusalli bil laili wa idza asbaha sariqa. Ya Rasulullah, ada seorang fulan salat malam tapi kalau di pagi hari mencuri. Nah, tuh kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu sayanhahu ma taqul. Salatnya akan mencegahnya dari apa yang kau katakan. Coba. Makanya juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, innas salata la tanfa'u illa man ata'aha. Salat tidak ada manfaatnya kecuali jika salat itu menjadikan pelakunya taat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu salat yang bermanfaat adalah salat yang membuat kita ini, Pak, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga ada saya bacakan juga perkataan Ibnu Mas'ud yang lain dan Ibnu Abbas. Kata beliau, fis salati muntaha wa musdajar. Di dalam salat terdapat sesuatu yang dapat menahan dan mencegah an ma'asillah, mencegah dari maksiat Allah Azza Jalla. Faman lam ta'murhu salatahu bil ma'ruf, siapa yang salatnya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan yang ma'ruf, wa lam tanhahu 'anil munkar, dan tidak mencegahnya dari kemungkaran, ya, lam yazdad bi salatihi min Allah illa bu'da. Maka salatnya hanya membuatnya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyatubillah. Nah, kita lanjut dulu ayatnya, Pak, ya. Apa kelanjutan ayatnya? Wala dzikrullahi akbar. Nah, ini, dan sesungguhnya berzikir mengingat Allah lebih besar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ada beberapa tafsiran makna wala dzikrullahi akbar. Yang pertama, mengingat Allah lebih besar pengaruhnya untuk menahan diri dari perbuatan keji dan mungkar daripada sholat itu. Itu tafsir yang pertama. Kenapa? Karena sholat memang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, tetapi ketika di luar sholat pengaruhnya kecil. Adapun berzikir kepada Allah Azza Jalla, pengaruhnya lebih kuat, menjadi pelindung kita dari syaitan, pelindung kita dari mencegah kita perbuatan keji dan mungkar. Karena itu kita dapati, Bapak Ibu, amalan zikir ini amalan terbaik, Pak. Karena itu Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Kalau kita dapat, Pak, zikir yang banyak itu banyak banget. Mulai dari bangun tidur, Pak, zikirnya apa, Pak? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Atau ada perkataan yang lain, doa yang lain, alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa azina lahu bi dzikri. Allahumma afani fi jasadi wa radda ilayhi wa radda alayya ruhi wa adina li bi dzikri. Atau membaca 10 ayat terakhir surah Al-Imran, inna fi khalqis samawati. Masuk kamar mandi ada zikirnya, Pak. Keluar kamar mandi ada zikirnya. Pakai baju ada zikirnya. Keluar rumah ada zikirnya. Naik kendaraan ada zikirnya. Tidak ada satupun amali kegiatan kita kecuali ada zikir di situ.
Makanya Allah katakan zikir yang banyak. Ada zikir pagi, ada zikir petang, dan sholat itu juga zikir. Nah, di dalam sholat semuanya terlibat, Pak. Hati kita merenungi ayat yang kita baca. Lisan kita penuh dengan perpujian, pengagungan, mulai dari Allahu Akbar. Nggak pernah itu, Pak. Makanya Bapak Ibu, Masya Allah, Nabi SAW pernah ditanya tentang sholatnya. Beliau diberi salam, dia nggak jawab. Setelah sholat, kata beliau, inna fis sholati la syughla. Di dalam sholat itu ada kesibukan. Sibuk apa? Sibuk mengingat Allah. Nah, kemudian zikir anggota badan, ada mengangkat tangan, ada sujud, ada ruku. Ini semua bagian dari zikir mengingat Allah SWT. Kenapa sholat menjadi terbaik? Karena melibatkan seluruh fakultas, Pak. Anggota badan kita, hati, lisan, dan anggota badan kita. Nah, ada karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi ini maknanya wala dzikrullahi akbar. Maknanya zikir itu lebih kuat pengaruhnya dibanding sholat dalam mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Itu makna yang pertama, Bapak Ibu. Makna yang kedua, wala dzikrullahi akbar, adalah jika kau berzikir, Allah menyebutmu, ya, kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, "Idza dzakarani," kalau seorang hamba menyebutku, aku akan menyebutnya. Ya, Allah Ta'ala katakan, "Fadhkuruni al-kurukum." Ingatlah aku, dan aku akan. Masya Allah, ini salah satu faedah yang teragung, Pak. Bapak, Masya Allah, lihat. Allah katakan, ya, ini Allah jamin, kalau engkau menyebut namaku, aku akan menyebut namamu juga. Kalau kau menyebut namaku di hadapan orang, aku akan menyebutmu di hadapan para malaikat yang lebih baik daripada kau. Subhanallah ini. Nah, ini maknanya. Jadi ingatan Allah kepada makhluk lebih besar dan lebih agung dibanding kita mengingat Allah SWT. Bapak mau diingat Allah atau kita yang mengingat Allah? Tentu lebih kuat. Mana yang paling kuat? Mana yang paling indah, Pak? Mencintai Allah atau dicintai? Dicintai. Kalau mencintai semua orang mengklaim, tapi dicintai. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar, Nabi mengatakan, besok saya akan memberikan panji perang ini kepada laki-laki yuhibbullaha wa rasulah, yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun cinta dan Rasulnya cinta kepada dia. Semua orang, Pak, kata Umar bin Khattab, gak pernah saya pengen jadi panglima perang kecuali pada hari itu. Karena Nabi mengatakan laki-laki ini dicintai Allah dan Rasulnya. Semua orang pasang badan pagi-pagi. Ya, semua jangan-jangan. Jadi setiap Nabi melihat datang begini semua. Ditunjuk. Tapi Nabi mengatakan, mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali yang. Nah, hadirin yang belakang Allah, ini makna. Makanya Nabi mengatakan, man zakarni, Allah Ta'ala berfirman dalam diskusi, man zakarni fi nafsi, zakartu fi nafsi. Siapa yang mengingatku dalam dirinya, aku akan mengingatnya dalam diriku. Man zakarni fi mala'in minan nas, siapa yang mengingatku di sekelompok orang, seperti sekarang ini kita berzikir, Pak. Berzikir yaitu mempelajari agama Allah, itu juga zikir. Maka aku akan mengingatnya di kelompok makhluk yang lebih baik dari itu, yaitu para malaikat yang mulia. Ini tafsiran yang disebutkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Namun tafsiran yang lain, Bapak Ibu, yang ketiga, yaitu bahwasanya salat itu memiliki dua fungsi. Yang pertama mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan mengingat Allah. Dan tujuan mengingat Allahnya lah yang lebih besar, lebih kuat, lebih agung dibanding yang pertama. Itu maknanya, Pak. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sholat itu harus ada mengingat Allahnya, Bapak. Dan memang mau nggak mau, Bapak Ibu, ya sholat ini harus kita penuhi, pahami maknanya. Barulah sholat itu akan bermakna, Pak. Karena itu Nabi SAW mengatakan seorang sholat, Pak, sholatnya pahalanya berbeda-beda. Ada yang 10, 9, sampai 1/6, 1/2, 1/3, Pak. Jadi tadi ini kita sholat maghrib jamaah, pahala kita itu berbeda-beda, Pak. Ya. Kenapa bisa berbeda-beda? Kata para ulama, bergantung pada tingkat kekhusyuan kita, kehadiran hati kita. Apa artinya menghadirkan hati, Pak? Memahami makna bacaan kita. Sholat ini kan terdiri dari bacaan dan gerakan, Pak. Apa pengertian sholat secara definisi, Pak? Ya ini bacaan tertentu, perbuatan tertentu, diawali dengan takbir, ihram, diakhiri dengan salam. Jadi dalam sholat itu ada gerakan dan ada bacaan. Semuanya punya makna. Maka ketika kita sholat, Pak, makanya perhatikan Bapak Ibu, antara ucapan dan gerakan itu cocok, Pak, munasib.
Ketika kita sujud kan menghamba kan Pak. Apa yang kita ucapkan Bapak Ibu waktu sujud? Merendahkan diri, meninggikan subhana rabbiyal inna shalat fiha salatu khisalin. Maka setiap salat yang tidak memiliki 3 perkara ini falaisat bisalatin, bukan salat namanya. Nah, ini salat yang seperti ini kata Abu Aliyah yang akan memberi dampak pengaruh Pak. Bayangkan Bapak-bapak, Masya Allah Pak, kalau kita ini salat ini ada berapa orang? 100 orang Pak. Blok R ini aman Pak. Ya, kalau setiap RT ada yang sholat Pak, insya Allah tenang Pak, aman. Kita tentram tinggal di daerah di mana banyak yang sholat, karena pas sholat akan berdampak ke situ Pak. Ya. Nah, apa itu? Yang pertama kata beliau ikhlas, menghadirkan ikhlas Pak. Dan ikhlas ini kata beliau inilah yang wal ikhlasu ya'muruhu bil ma'ruf. Ini yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan, Pak. Karena itu Bapak Ibu yang bilang kalau salat ini identik dengan keikhlasan. Makna ikhlasnya kuat sekali, Pak. Karena salat ini 5 kali sehari, Pak. Dan kita salat tidak ada sesuatu yang kita cari kecuali Allah Subhanahu. Kecuali di masjid ini setiap salat ada rice cooker, ada setrika, enggak ada yang kita dapat pulang kecuali Allah Subhanahu. Apalagi salat berjamaah, Pak. Karena itu Bapak Ibu, kata Nabi SAW, nanti ada 7 golongan yang Allah naungi di hari kiamat. Di antaranya siapa Pak? Laki-laki yang rindu ke masjid. Rajulun mu'allakun, hatinya terpaut ke masjid. Pak, bukan yang selalu di masjid terus menerus pagi sampai malam, enggak. Mereka yang di luar masjid, tapi kalau sudah azan hatinya rindu ingin datang ke masjid. Itu yang dipuji oleh Allah. Sama dengan dalam surah An-Nur tuh Allah katakan, siapa yang dipuji? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yang dipuji-puji Allah adalah mereka yang sibuk dalam perdagangannya tapi tidak lalai untuk salat. Perdagangan dan jual belinya tidak membuat dia lalai untuk salat. Yang dipuji bukan orang yang terus-menerus di masjid, Pak, tapi mereka yang sedang di pasar, yang sedang di kantor, tapi ketika waktu salat tiba langsung ke masjid. Itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu. Nah, 7 golongan Pak ya, siapa pemimpin yang adil, siapa lagi? Laki-laki yang digoda wanita cantik dan punya harta, tapi dia bilang enggak. Laki-laki yang berzikir di malam hari, tidak ada yang melihatnya, dia menangis. Apalagi sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri enggak tahu. Kata para ulama, 7 golongan ini mereka adalah orang-orang yang ikhlas semua. Kalau kita lihat Pak, ikhlas semua tuh. Pemimpin yang adil. Kalau dia mau korupsi gampang, mau pemimpin, enggak ada, dia bisa berbuat zalim. Iya, tapi dia mau adil, keren. Apalagi laki-laki yang bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya nggak tahu Pak. Ikhlas Pak. Orang kita sekarang setiap sedekah langsung update status. Waduh, apa sih? Ya, kemarin saya melihat waktu umroh ada orang cium hajar aswad pakai tongkat selfie Pak. Oh, ini siaran langsung nih. Setiap satu putaran. Nah ini Masya Allah Pak. Nah ikhlas ini harus hadir Pak ketika kita sholat yang ikhlas inilah Pak. Jangan terpaksa Pak sholatnya. Oh ya, saya ingin mengklarifikasi Pak ya. Ada orang mengartikan ikhlas itu nggak terpaksa. Bukan Pak. Ada orang, Ustaz saya nggak mau sholat ya karena saya nggak mau sholat terpaksa. Saya harus ikhlas. Kalau ibadah memang harus dipaksa Pak. Jadi jangan sampai Bapak nggak sholat karena saya mau ikhlas karena hati, jadi saya nggak mau sholat. Yang dimaksud ikhlas adalah Pak, memurnikan tujuan. Ikhlas itu artinya murni tanpa campuran. Nah orang Indonesia mengartikan ikhlas itu tidak terpaksa. Saya nggak ikhlas loh, maksudnya saya nggak redo loh. Saya nggak kalau harus ikhlas ya nunggu ikhlas dulu, nunggu. Oh nggak bisa, keburu mati nanti. Nah karena Bapak Ibu yang bilang Allah hadirkan keikhlasan ini Bapak Ibu. Tapi khusus Pak sholat di masjid Pak, waduh Pak, hanya orang yang ikhlas Pak. Makanya Bapak Ibu kata Nabi SAW, orang yang rajin ke masjid, kata Nabi SAW, mata bi khairin, matinya akan baik, husnul khatimah. Masya Allah, semoga kita istiqomah menetapi sholat berjamaah. Kata Nabi SAW, matinya baik, tapi menetapi, melazimi, maksudnya rutin Pak. Ya, Bapak Ibu yang makanya orang apa lawannya ikhlas Pak? Jangan bilang nggak ikhlas. Ya, penyakit nifak, munafik. Munafik itu apa yang di depan nampak dengan apa yang dalam berbeda. Maka yang Nabi mengatakan sholat orang munafik itu paling berat sholat berjamaah.
Asqalu salatin alal munafiqina salatul isya salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik salat berjamaah isya dan subuh. Dulu kata para sahabat, kami dulu kalau ada orang tidak salat berjamaah, kami menganggap dia orang munafik. Orang munafik itu susah Pak. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Karena mereka enggak ikhlas.